Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Inilah hikayat Isra Mi'raj, bahagian kedua. Syahdan, maka berkata Nabi Allah Ibrahim, "Ya Rasulullah, bahwasanya Tuhan hamba pada malam ini mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pohonkan oleh Tuhan hamba barang sesuatu dengan seboleh-bolehnya pekerjaan, karena Tuhan hamba ni kasih Allah Subhanahu wa ta'ala apa jua hajat yang jadi ringan atas Tuhan hamba dan atas sekalian umat Tuhan hamba, maka hendaklah jangan Tuhan hamba taksir daripada memohonkan pinta, karena umat Tuhan hamba akhir daripada sekalian umat. Dan lagi hamba berkirim salam kepada umat Tuhan hamba, bahwasanya hendaklah ia membanyakkan kebun-kebun di dalam syurga, kerana tanahnya sangat baik dan airnya sangat manis dan buahnya amat harum." Maka sabda Rasulullah, "Apakah peramalan sampai hasil daripada demikian itu?" Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demikian itu." Maka sabda Nabi Allah Ibrahim, "Barang siapa umat Tuhan hamba mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sekali niscaya tumbuh sepohon kayu di dalam syurga, padahal batangnya daripada emas dan daunnya daripada zamrud yang hijau dan buahnya yang sangat lezat rasanya. Maka apabila diambil buahnya daripada ranting, maka datang pula buahnya yang lain dan tempat itu, dan apabila dibacanya 2 kali, niscaya 2 pohon kayu seperti yang tersebut itu, dan jika dibacanya terlebih daripada itu, niscaya beberapa pula bilangannya. Demikianlah jadi kayu itu. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga sampai kepada kayu Sidratul Muntaha, yaitu suatu kayu yang terlebih besar daripada sekalian kayu, dan adalah sekeliling batangnya itu sekira-kira akan perjalanan 500 tahun dengan perjalanan kuda yang keras atau angin, wallahu alam. Maka terbit dari bawah pohonnya 4 sungai, maka yang lalu ke dalam dunia ini 2 sungai, maka yang lain itu di dalam akhirat jua. Syahdan, maka berjalanlah Rasulullah melalui kayu Sidratul Muntaha itu dengan Jibril dan Mikail hingga sampai kepada makam Jibril. Maka sembah Jibril, "Ya Rasulullah, inilah tempat hamba yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba, padahal tiada boleh hamba melalui daripada sempat ini, niscaya hancurlah tubuh hamba. Maka tiada seorang malaikat melainkan masing-masing ada bahagiannya, padahal tiada boleh sekali-kali melalui ia daripada tempatnya itu, melainkan hancur tubuhnya. Ada pohon sungai di dalam pohon kayu Sidratul Muntaha yang lalu ke dunia ini, suatu sungai Nil, dan di dalam negeri Mesir, dan kedua sungai Efrat di dalam negeri Kufah. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga sampai ke cabang Sidratul Muntaha. Maka sembah Jibril dan Mikail, "Berjalanlah Tuanku dahulu daripada hamba, karena hamba tinggal pada tempat ini." Maka datang suatu para, yakni jampan daripada Arash. Maka naiklah Rasulullah ke jampan itu, maka lalu dibawa oleh malaikat hingga sampai kepada suatu tempat yang rata sekira kedengaran kalam yang menyurat Lauh Mahfuz. Hingga sampailah Rasulullah dibawa oleh malaikat Satarul Hijab, artinya tanda Tuhan ya Rabbul Rabbah. Maka segeralah malaikat serta mengambil tangan Rasulullah yang syarifah dengan katanya, "Allahu Akbar." Maka berjalanlah melalui daripada satu
suatu serta itu sekira-kira perjalanan 500 tahun dengan perjalanan kuda yang keras atau dengan angin. Demikian lagi antara suatu serta kepada suatu serta itu sekira-kira 500 tahun. Wallahu alam bissawab. Maka berjalanlah Rasulullah dengan malaikat serta itu beberapa malaikat terlalu banyak segera perjalanannya itu seperti kilat, hingga sampai kepada hijab mutiara. Mengambil malaikat hijab itu akan tangan Rasulullah yang syarifah dengan katanya Allahu Akbar. Maka masuklah Rasulullah ke dalam hijab hingga lalu daripada 70 hijab, dan tebalnya tiap-tiap satu hijab itu sekira-kira 500 tahun akan perjalanan. Wallahu alam. Hingga sampai ke bawah arasy, maka melihat Rasulullah seekor ayam sangat putihnya, maka sepertigaan malam yang akhir, maka dikepakkannya akan kedua sayapnya, lalu ia berkokok dengan tasbih. Demikian bunyinya, ya ayyuhal ghafiluna azkurullah. Maka berjalanlah Rasulullah dengan malaikat satrul hajab hingga sampai kepada Kab Kubaisin, maka meninggalkan Rasulullah akan kuasanya. Maka melihat Rasulullah SAW akan Tuhannya, padahal maha suci daripada segala tanda alamat yang baru. Maka sujud Rasulullah dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Maka datang suara mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka sembah Rasulullah, ya Tuhanku, jadikan kiranya olehmu akan Nabi Allah Ibrahim itu kekasihmu, dan Tuhanku, jadikan aku dia pekerjaan yang amat besar. Dan lagi Tuhanku, jadikan akan Nabi Allah Daud diperintahkan segala bukit dan menghancurkan besi di hadapannya. Dan Tuhanku, jadikan Nabi Allah Sulaiman itu pekerjaan yang amat besar yang tiada didapat oleh segala manusia lain. Daripadanya perintah segala angin dan burung dan segala haiwan, dan perintah segala jin dan syaitan. Dan Tuhanku, jadikan Nabi Allah Isa yang menghidupkan orang yang mati dan izinmu, dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak. Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, angkatkan kepalamu dan pohonkan barang hajatmu, dan telah aku jadikan akan dikau hijabku, dan aku kabulkan bagimu syafaat atas sekalian umatku pada hari kiamat, dan aku beri akan dikau liwa ilham. Di artinya panji-panji pada hari kiamat, dan besarnya terlebih daripada langit dunia, dan segala anbiya aku bernaung di bawahnya, dan aku beri izin kepadamu memahami rantai neraka ketika berjalan kepada manusia, dan aku berikan dikau sab'ab minal masani wal Qur'anil azim. Padahal tiada sekali-kali aku beri yang demikian itu pada segala anbiyaku yang dahulu-dahulu daripadamu. Telah itu maka mengizini Allah Subhanahu wa taala akan Rasulullah pergi melihat segala surga. Maka berjalanlah Rasulullah serta malaikat muqarrabin kepada surga. Maka memukul malaikat muqarrabin akan pintu surga itu, minta buka. Maka kata malaikat Ridwan, siapa di luar pintu itu? Maka sahabat malaikat muqarrabin, hamba malaikat muqarrabin sertaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulau bintang, pulau nan indah, Tanjung Pinang, ibu kotanya. Pulau penyengat, tempat bersejarah yang bergelar Sindra Sakti. Pasirnya putih, lautnya pun biru, niur melambai, ombak pun menderu.
trikora, alangkah indahnya. Hatiku rindu, ku rindu padanya. Tanjung Pinang, indah berseri, sudah termasyhur seluruh negeri. Ramai pengunjung pariwisata dari berbagai suku bangsa. Pasirnya putih, lautnya pun biru. Nyiur melambai, ombak pun menderu. Pantai Trikora, alangkah indahnya. Hatiku rindu, ku rindu padanya. Tanjung Pinang, indah berseri, sudah termasyhur seluruh negeri. Ramai pengunjung pariwisata dari berbagai suku bangsa. Tanjung Pinang selalu ku kenang, Tanjung Pinang nan indah. Tanjung Pinang selalu dikenang, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang indah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Maka jawab malaikat Ridwan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dibuka malaikat Ridwan akan pintu surga itu. Maka lalu diambilnya tangan Rasulullah yang syarifah. Lalu masuk Rasulullah bersama-sama malaikat Ridwan mengelilingi surga. Maka melihat Rasulullah di dalam surga itu, padahal tiada boleh dilahirkan dengan akal, dan tiada dapat dipikirkan dengan hati, dan tiada pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah dilihat oleh mata, daripada segala yang ajaib-ajaib dan segala nikmat yang amin. Setelah itu maka melihat pula Rasulullah berapa permata daripada intan dan mutiara. Maka tepi tebingnya itu beberapa mahligai yang diperbuat dengan beberapa jenis daripada yakut dan zamrud, dan berjadi padahal berkurung di dalam tiap-tiap mahligai itu beberapa anak-anakan bidadari yang berbagai seperti terunik. Setelah itu maka melihat pula Rasulullah buah-buahan di dalam kebun di dalam surga, padahal batangnya itu daripada emas dan daunnya daripada zamrud yang hijau, dan buahnya terlebih lembut daripada pedada. Maka apabila diambil daripada pohonnya, maka kembali pula seperti sedia kala. Maka melihat pula Rasulullah sungai di dalam surga itu,
ada setengah sungai salsabil dan setengah ranjabil, dan beberapa setengah rahmat Allah dan ukhuwah Allah, dan serta batu dan beberapa ribu sungai di dalam surga itu, seperti firman Allah Ta'ala di dalam Quran, wa anharum minhum min ghaira asinin, yakni dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa ribu sungai daripada air mawar yang tiada berubah baunya, dan beberapa ribu sungai daripada air susu yang tiada berubah rasanya, dan beberapa ribu sungai daripada air madu yang jernih rupanya. Maka berjalanlah Rasulullah mengidari tiap-tiap segala syurga yang 7 tingkat. Yang terlebih rupanya ialah bernama Jannatul Firdaus, kemudian Jannatul Ma'wah, kemudian Jannatul Na'im, kemudian Jannatul Khalid, dan Jannatul Jalil, kemudian Jannatul Qarar, kemudian Jannatul Darussalam. Syahdan, maka firman Allah Ta'ala kepada malaikat Ridwan menyuruhkan Rasulullah pergi kepada makam Jibril dan Mikail melihat segala neraka. Maka pergilah malaikat Ridwan membawa Rasulullah kepada Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Hatta maka datang Rasulullah kepada makam Jibril, maka segeralah bangkit Jibril dan Mikail mengambil tangan Rasulullah yang syarifah. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail tiba-tiba bertemu dengan seorang malaikat selalu amat besar lagi kuat rupanya, terlebih daripada segala malaikat. Maka memberi salam Rasulullah kepadanya. Maka sahutnya dengan isyarat jua. Maka kata Jibril, mengapa engkau yang demikian? Tiadakah engkau lihat apa yang tersurat pada tiap-tiap pintu langit dan pintu syurga? Adakah lain daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Inilah Nabi akhir zaman dan penghulu sekalian anbiya. Maka ia mendengarkan kata Jibril yang demikian itu, maka segalanya ia turun dari atas kursinya, serta ia memberi hormat dan takzim dan takrim dan akan Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, siapa itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah malaikat maut yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya makhluk. Maka tiada sesuatu yang lain kerjanya melainkan ia menilik surat Lauh Mahfuz juga kerjaannya. Maka apabila sampai umur makhluk sesuatu itu, maka gugurlah daun kayu Sidratul Muntaha. Maka tatkala itu diambilnya oleh malaikat maut nyawanya makhluk itu, seperti firman Allah Ta'ala, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wa qulubikum, yakni kata olehmu ya Muhammad bahwasanya yang mengambil nyawa segala makhluk itu malaikat maut yang diberi wakil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahdan, setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail. Maka datang Rasulullah kepada pintu neraka. Maka segeralah malaikat membuka pintu neraka itu. Maka datang seorang namanya Hazan Jahannam. Maka memberi salam Rasulullah kepadanya. Maka disebutnya dengan isyarat jua. Maka kata Jibril, mengapa yang demikian tiada engkau ketahui bahwasanya inilah Nabi Muhammad SAW penghulu segala makhluk? Maka segeralah ia memberi salam dengan hormat dan takrim dan tahrim bagi Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, hai malaikat Hazan Jahannam, berapalah lamanya engkau menyalakan api neraka ini? Maka sembahnya selama hamba dijadikan Allah jua. Katalah itu, maka berjalanlah Rasulullah melihat segala neraka. Maka terlebih banyak jenis siksanya. Neraka yang di bawah sekali, iaitu neraka yang Jahannam, dan neraka lazim, dan neraka hutamah, dan neraka sa'ir, dan sakar, dan hawiyah. Syahdan, maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail melihatkan segala jenis yang disiksa di dalam neraka itu. Ada yang dimasukkan ke dalam api neraka, di dalamnya ada yang mandi, dan ada yang dirantai lehernya dengan besi yang merah daripada api neraka. Maka sabda Rasulullah, ya Jibril, apa dosanya segala mereka itu? Maka sembah Jibril, inilah ada seorang yang musyrik dan mal'un. Setelah itu maka berjalanlah pula Rasulullah kepada suatu tempat neraka yang bernama Lati.
Maka berapa banyak siksanya di situ berjenis-jenis rupanya. Siksa itu ada yang digantung sungsang dan dimasukkan ke dalam sungai darah dan nanah. Dan beberapa pula siksanya di situ ada yang dilontarkan kepalanya dengan batu yang besar-besar sehingga mentuangi mulutnya dengan tembaga yang hancur, dan demikian lagi masing-masing atas dosanya mereka itu. Maka sabda Rasulullah, apa dosanya mereka itu ya Jibril? Maka sembah Jibril itulah, ada seorang yang tiada segera bangun sembahyang sampai dia minta akhirkan sembahyang daripada waktunya. Apabila yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, niscaya dia tiadalah terkira dosanya. Maka berjalanlah pula Rasulullah hingga sampai kepada neraka yang bernama Hutamah. Maka beberapa jenis siksanya di situ ada yang disiksa dengan nyamuk dan ular, dan kala, dan dipukul dengan cambuk api neraka. Maka sabda Rasulullah, apa dosanya ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah orang yang menyambung haiwan dan meninggalkan puasa bulan Ramadan. Maka berjalan pula Rasulullah kepada suatu tempat neraka yang bernama Darkah. Maka beberapa pula banyak jenis siksanya di sana, dan setengah ada yang setengah digigit oleh anjing yang bernama Nastan, dan ada yang disiksa dengan lipan dan yang disiksa dengan halipan, seperti firman Allah, Innal munafiqina fi darki asfali minan nar, yakni siksa orang munafik itu di dalam neraka yang bernama Darkah. Sampai nanti tiada terlupakan. Tanda mata yang ku terima darimu kan ku simpan dan ku jaga selalu. Lukisan mawar merah menghiasi di dinding kamarku. Kini setahun sudah, tak terasa waktu pun berlalu. Rindu hatiku rindu, ingin aku berjumpa denganmu. Pandangi selalu tanda mata persembahan darimu. Tujuh malam di Brunei Darussalam membawa cerita yang terindah, kan ku kenang dan selalu ku kenang sampai nanti tiada terlupakan.
terasa waktu pun berlalu. Rindu hatiku rindu, ingin aku berjumpa denganmu. Ku pandangi selalu tanda mata persembahan darimu. 7 malam di Brunei Darussalam, membawa cerita yang terindah, kan ku kenang dan selalu ku kenang, sampai nanti tiada terlupakan. Kan ku kenang dan selalu ku kenang, sampai nanti tiada terlupakan. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Setelah itu, maka berjalan pula Rasulullah kepada suatu tempat neraka yang bernama Sa'ir. Maka beberapa banyak jenis siksanya. Ada yang digunting bibirnya dengan besi yang merah daripada api neraka, dan ada dituangi mulutnya dengan tembaga yang hancur. Maka sabda Rasulullah, "Ya Jibril, apa dosa segala dengan siksa mereka itu?" Maka sembah Jibril, "Adapun orang yang digunting bibirnya dengan besi yang merah itu, maka itulah siksa orang yang mengumpat-ngumpat orang lain dengan yang kecil. Seperti firman Allah Ta'ala, Ayuhibbu ahadukum an ya'kulu lahma akhihi maitan fakarihtumuhu." Artinya, jangan kamu menggunjing-gunjing dan mengumpat-ngumpat segala kamu. Adakah kamu makan daging saudaranya kamu yang mati? Demikianlah dosanya orang yang mengumpat-ngumpat orang dan orang yang dituangi mulutnya dengan tembaga. Itulah siksa orang yang mengadu-ngadu, orang yang membuat fitnah. Seperti firman Allah Ta'ala, Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Artinya, orang yang berbuat fitnah itu terlebih sangat dosanya daripada membunuh orang. Maka berjalan pula Rasulullah hingga sampai kepada neraka yang bernama Sakar. Maka beberapa pula siksa, terlebih banyak ada setengah perempuan yang dimasukkan ke dalam laut darah dan nanah daripada api neraka, padahal berenang ia di dalam laut darah itu dan baunya sangat busuk. Maka terbit daripada mulutnya darah dan nanah, maka dilontarkan pula kepalanya oleh beberapa malaikat dengan batu hingga tenggelam timbul di dalam laut itu, padahal tiada berhenti selama-lamanya hingga akhir kiamat. Maka sabda Rasulullah, apa dosanya perempuan yang disiksa yang demikian itu? Maka sembah Jibril, itulah siksa perempuan yang zina menduakan lakinya. Maka berjalan pula Rasulullah hingga sampai ke neraka yang bernama Hawiyah, dan beberapa pula banyak siksa di sana, dan ada setengah ditetak tangan dengan besi yang merah daripada api neraka dan digantungkan batu pada lehernya. Maka sabda Rasulullah, apa dosanya yang demikian itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, itulah siksa orang yang mencuri harta orang dan yang digantungkan batu pada lehernya itu, itulah siksa orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Syahdan, maka apabila Rasulullah SAW
Dibawa oleh Jibril dan Mikail hingga sampai kepada kayu Siratul Muntaha. Diambil malaikat mukarrabin tangan Rasulullah, dibawanya kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Maka datang firman Allah Ta'ala, ya Muhammad. Maka sembah Rasulullah labbaik, yakni ya Tuhanku. Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, suruhkan oleh sekalian umatmu mendirikan sembahyang 50 waktu di dalam sehari semalam. Setelah itu maka mengizini Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad Rasulullah SAW turun. Maka sujudlah Rasulullah, disuruhkan Allah Ta'ala turun ke dunia. Maka turunlah Rasulullah daripada Kab Kubaisin sampai kepada Arash, dan daripada Arash Allah sampai kepada rupa-rupa, dan daripada rupa-rupa sampai kepada Siratul Muntaha, dan daripada Siratul Muntaha sampai kepada makam Jibril. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail sampai kepada langit yang ketujuh. Maka turunlah Rasulullah bersama-sama Jibril dan Mikail. Maka bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim duduk bersandar pada tiang Baitul Ma'mur. Maka dilihat Rasulullah di dalam Baitul Ma'mur itu penuh beberapa malaikat ibadah di dalamnya. Ada yang setengah rukuk, senantiasa ada yang sujud, dan senantiasa masing-masing ibadahnya. Setelah itu maka turunlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail, beberapa malaikat yang mengiringi dia sampai langit yang keenam. Turun dari sana maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka memberi salam Rasulullah kepada Nabi Musa, maka disautnya dengan beberapa hormat dan takrim dan tahrim. Maka bertanya Nabi Allah Musa, katanya, ya Muhammad, apa yang dititahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Tuhan hamba dan atas sekalian umat Tuhan hamba? Maka jawab Rasulullah bahwasanya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba dan atas sekalian umat hamba mendirikan sembahyang 50 waktu di dalam sehari semalam. Maka berkata Nabi Allah Musa, ya Rasulullah, baiklah Tuhan hamba kembali ke hadirat Allah Ta'ala serta Tuhan hamba pohon dan akan kekurangan karena telah hamba juga dengan umat hamba Bani Israel dengan beberapa mujur akan mendirikan sembahyang yang demikian itu. Maka dia dewasa ia mengerjakannya karena umat Tuhan hamba yang akhir daripada sekalian umat. Maka berapa liang Rasulullah kepada Jibril seolah-olah mesyuarat ia, maka memberi isyarat Jibril akan Rasulullah menyuruh kembali. Maka kembalilah Rasulullah bersama Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia hingga selalu segala perjalanan dahulu itu tinggal sampai kepada Siratul Muntaha. Maka ketinggal Jibril dan Mikail di sana, maka datang malaikat muqarrabin mengambil Rasulullah lalu kepada Sadraul Hajab. Maka Rasulullah melalui 70 serta dan 70 hijab hingga sampai kepada Kab Kubaisin. Maka Rasulullah meninggalkan kuasanya lalu sujud di kehadirat Allah Ta'ala. Maka datang firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, angkatkan kepalamu dan pohonkan olehmu akan hajatmu. Maka sembah Rasulullah, ya Tuhanku, hamba memohonkan akan kekurangan daripada sembahyang itu. Maka firman Allah Ta'ala, yakni Muhammadku, perkenankan akan pintaanmu itu akan kurang 5 waktu, yaitu dirikan olehmu dan sekalian umatmu dengan mengerjakan sembahyang 45 waktu di dalam sehari semalam. Maka turunlah Rasulullah dengan malaikat muqarrabin sampai kepada makam Jibril. Maka segera Jibril mengambil tangan Rasulullah. Maka lalu dibawa oleh Jibril hingga datang kepada makam Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Rasulullah, hai saudaraku, dikabulkan Allah Ta'ala pinta hamba dengan kurang 5 waktu. Maka kata Nabi Allah Musa, baiklah juga Tuhan hamba kembali pula serta Tuhan hamba pohonkan kurang juga. Maka kembali pulang Rasulullah dengan Jibril dan Mikail menjalani perjalanan dahulu itu hingga sampai Rasulullah kepada Kab Kubaisin. Maka sujudlah Rasulullah berapa lamanya. Maka datang suara firman Allah Ta'ala, ya Muhammad. Maka sembahnya labbaik ya Tuhanku, hamba memohonkan kurangnya daripada sembahyang itu. Maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala kurang 5 waktu. Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, sembahyanglah lagi tinggal 40 waktu itu serta sekalian umatmu mengerjakan dia dalam sehari semalam. Maka turunlah Rasulullah serta dengan malaikat muqarrabin.
membawa Jibril, maka sampailah Rasulullah kepada makam Nabi Allah Musa. Maka sabda Rasulullah, "Hai saudaraku, telah dikabulkan Allah Ta'ala pula pinta hamba dengan kurang 5 waktu pula." Maka kata Nabi Allah Musa, "Baiklah Tuhan hamba kembali pula kepada Tuhan Rabbul Arsyil Azim. Serta Tuhan hamba pohonkan seboleh-bolehnya dengan jua." Dengan yang demikian itu, maka kembali pula Rasulullah. Demikianlah senantiasa berulang-ulang antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Nabi Musa dengan berapa kali ulang. Maka di dalam sekali ulang dikurangi 5 waktu hingga tinggal 5 waktu. Setelah itu maka turunlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga sampai kepada makam Nabi Allah Musa. Ke sabda Rasulullah, "Saudaraku, dikabulkan Allah Ta'ala minta hamba dengan kurang 5 waktu hingga tinggal 5 waktu." Maka berkata Nabi Allah Musa, "Ya Rasulullah, baiklah Tuhan hamba pulang kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Hamba pohonkan seboleh-bolehnya kerana Tuhan hamba yang dikasihani Allah Ta'ala serta pilihnya daripada sekalian makhluk." Maka sabda Rasulullah, "Hai saudaraku, telah lemahlah hamba pulang pergi berulang-ulang antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Tuhan hamba dengan beberapa kali ulang. Maka sangatlah hamba takut serta malu hamba kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi ridolah hamba mengerjakan dia sembahyang yang tinggal 5 waktu itu serta sekalian umat hamba di dalam sehari semalam." Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Ku tatap rembulan, sayang kan ku petik bintang-bintang, berharap kasih kan tersambut tangan. Semuanya ku pasrahkan padamu. Seharum wangi bunga, kasih engkaulah permata hati. Kau hadir di relung hatiku, ku bisikan syair indah di hatimu. Kasih sayang bukanlah mainan, bercerai kasih tak tentu haluan. Kasih engkau yang tersayang, kasih sayang tersulam di hati, menabur dustakan membakar hati. Cinta sebati tersimpul mati.
sayang bukanlah mainan, bercerai kasih tak tentu haluan. Kasih engkau yang tersayang, kasih sayang tersulam di hati, menabur dustakan membakar hati. Cinta sebati tersimpul mati. Kasih sayang bukanlah mainan, bercerai kasih tak tentu haluan. Kasih engkau yang tersayang, kasih sayang tersulam di hati, menabur dustakan membakar hati. Cinta sebati tersimpul mati. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.